Ketika dia membangun kebersamaan itu ada hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan kadang-kadang ada cercaan, ada cacian, karena tidak selalu kita setiap saat menemukan apa yang kita harapkan. Kadang kita berteman baik-baik, tiba-tiba teman kita tiba-tiba ya misalnya. Tapi kata Rasul, orang yang punya keberanian dan kemauan untuk terus membangun aliansi yang baik itu dengan penuh kesabaran, dia kenal lingkungannya, dia membangun persahabatan, dia membangun jejaring kebaikan, khairun. Itu orang mukmin yang jauh lebih baik dibanding orang yang berada dalam kesendirian. Coba kalian baca, kalau kita misalnya dalam sejarah Islam ada pedagang-pedagang hebat. Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf, dulu yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca, beliau-beliau itu menjadi orang kaya bukan sekejap, tapi ada proses, ada kesabaran di situ, ada keistiqomahan, bahkan ada kepeloporan, keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Abdurrahman ibnu Auf ketika pergi ke Madinah ditawari oleh saudaranya orang Ansor, mau nggak saya kasih ini. Kata Sayyidina Abdurrahman, enggak, saya cuma perlu tunjukkan kepada saya mana lokasi pasar. Saya pergi ke pasar dan kemudian dia berdagang di sini. Dengan kreativitasnya, dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dia kemudian tidak lama beliau menjadi seorang pedagang yang sangat masyhur di kota Madinah. Jadi saya berharap ini penting adik-adik semua belajar karakter yang baik. Yang kedua, tadi kita dengar Qori membaca kisah tentang Nabi Harun dan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wa yadiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun. Permintaan Nabi Musa kepada Allah itu menarik. Jadi Nabi Musa itu kita tahu orang yang paling alim, paling hebat. Tapi apa yang beliau katakan kepada Allah? Yang beliau minta ketika ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah. Kata Nabi Musa, wa yadiqu sadri. Saya ini orang yang cepat ngambil hati. Ya, kalau bahasa kita apa ngambil hati itu? Saya itu orang yang baper. Jadi cepat emosi, cepat emosi bahasa Pontianaknya, pokoknya bawa perasaan. Jadi orang yang punya sensitif, ya hatinya itu sensitif, cepat terpengaruh dengan kalau melihat sesuatu emosinya cepat. Maka kata Nabi Musa, wala yanṭaliqu lisani, ya Allah saya ini orangnya baper, dikit-dikit bawa ke hati. Wala yanṭaliqu lisani, lidah saya juga nggak fasih. Jadi konon beliau itu agak cadel. Konon beliau itu kalau bahasa Lombok itu potal itu susah ngucap R. Kalau ulama yang mengatakan konon pokoknya agak berat, nggak terlalu fasih. Jadi ngucap huruf itu agak-agak suka nggak terang gitu. Wala yabid. Jadi dalam ayat yang lain Nabi Musa itu diejek, dia itu orang nggak fasih kalau ngomong. Nabi Musa sadar dan tidak menutupi kekurangannya. Maka ketika beliau diminta berdakwah, apa yang beliau minta kepada Allah? Fa'arsil ila Harun. Ya Allah, saya ini orangnya baperan, nggak lincah saya kalau bicara, nggak fasih, maka saya minta dibantu oleh saudara saya Nabi Harun. Orangnya lebih tenang dan kalau dia berbicara itu lebih fasih dalam pengucapan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang kita simak tadi? Semangat untuk kolaborasi. Ini menjadi penting. Tidak ada siapapun, sehebat apapun dia, bisa
sendirian melaksanakan sesuatu yang besar. Gak ada. Bisa kalian ada kalau cuma ada bapaknya? Hah? Walaupun seganteng apapun bapakmu, bisa kalian hadir hanya dengan ibu saja, secantik apapun ibu kalian? Jadi kita pun, ya, adik-adik semua, para mahasiswa-mahasiswi, kita hadir di dunia ini juga adalah hasil dari amal jama'i, satu kolaborasi yang baik yang menghasilkan kita. Lihat kiri kanan kalian. Coba lihat kanannya, lihat kanannya. Di sebelah kanannya namanya siapa tuh di sebelah kanannya? Hah? Nih. Siapa namanya? Dek? Siapa? Rosid. Di sebelahnya siapa namanya? Sebelah kanan. Enggak, Rosid yang saya tanya. Rosid di sebelah kanan siapa? 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 Rizik. Oh, Rizik. Sebelah kirinya siapa? Rosid? Siapa? Rito. Rosid kenal kiri kanan. Dia tahu sebelah kanannya namanya Rizik, sebelah kirinya namanya Rito. Ini siapa namanya? Desi. Sebelah kananmu siapa? Mimi. Sebelah kiri? Aziza. Desi juga tahu sebelah kanannya Mimi, sebelah kirinya Aziza. Itu awal dari kolaborasi, mengenal lingkungan kalian. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berani mengenal siapa yang ada di sekitar kita. Maka Rasulullah SAW apa kata beliau? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahu khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala. Seorang mukmin yang yukhalitun nas, yang kenal, seperti halnya Rosid kenal di sebelah kanannya Rizik, sebelah kirinya Ridho, sebagaimana Desi yang kenal sebelah kanannya Mimi, sebelah kirinya Aziza. Orang mukmin yang kenal kiri kanannya, yang membangun aliansi kebaikan, yang membangun inisiatif bersama, walaupun dia kemudian menghadapi yasbiru ala adab, dia menghadapi tantangan. Ketika dia membangun kebersamaan itu ada hal-hal yang tidak mengenakkan, bahkan kadang-kadang ada cercaan, ada cacian, karena tidak selalu kita setiap saat menemukan apa yang kita harapkan. Kadang kita berteman baik-baik, tiba-tiba teman kita tiba-tiba ya misalnya. Tapi kata Rasul, orang yang punya keberanian dan kemauan untuk terus membangun aliansi yang baik itu dengan penuh kesabaran, dia kenal lingkungannya, dia membangun persahabatan, dia membangun jejaring kebaikan, khairun. Itu orang mukmin yang jauh lebih baik dibanding orang yang berada dalam kesendirian.